Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Nabila Telia, mahasiswi Ilmu dan Tata Palembang. Dan di video kali ini, aku bakal ngajak kalian untuk mereview sebuah jurnal ilmiah yang menurutku menarik banget, terutama buat kalian-kalian yang tertarik di bidang keuangan dan juga perbankan syariah. Jadi, judul jurnal yang akan kita teliti hari ini adalah Evaluation of the Financial Performance of Bank Syariah Indonesia using the Camel Method. Ini penulisnya yaitu Izatul Mauwafi Amanillah, Abdul Ghafur, dan juga Naili Nikmatul Maulidia dari institusi Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Indonesia. Tanggal publikasi jurnal ini yaitu 26 April 2024. Jurnal ini diterbitkan di JPS atau Jurnal Perbankan Syariah. Jurnal ini terindeks singkat 3. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi kinerja keuangan pada Bank Syariah Indonesia setelah merger dengan menggunakan metode disebut CAMEL. CAMEL adalah singkatan dari 5 aspek penting yang digunakan untuk menilai kesehatan bank, yaitu C untuk kapital, A untuk aset, M untuk manajemen, E untuk earning, dan L untuk liquidity. Perkembangan ekonomi di Indonesia ternyata telah mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip ekonomi berbasis syariah, disampaikan oleh Sadari dan Hakim pada tahun 2019. Nah, mari kita bahas satu persatu secara singkat. Dimulai dari C, yaitu kapital atau permodalan. Penulis menemukan bahwa modal BSI berada dalam kondisi sangat baik. Ini artinya, bank memiliki cadangan modal yang kuat untuk menghadapi risiko. Berdasarkan tabel hasil kinerja BSI, berdasarkan rasio CAR, Capital Adequacy Ratio, menunjukkan bahwa pada tahun 2021 sampai 2023, Bank Syariah Indonesia menempati peringkat pertama dengan kategori sangat baik. Tahun 2021 CAR ada di angka 21,99%, sedangkan tahun 2022 turun 1,45% menjadi 20,54%, dan kemudian terjadi kenaikan rasio CAR 0,56% menjadi 21,10% pada tahun 2023. Artinya, bank sudah menempati posisi sangat baik pada 3 tahun terakhir. Selanjutnya ada A, yaitu aset. Rasio KAP, kualitas aktiva produktif, merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung aspek aset dalam metode CAMEL. Hasil rasio KAP pada tahun 2021 adalah 1,39%. Maka dari itu BSI menduduki peringkat pertama kategori sangat baik. Tahun 2022 rasio KAP 1,24% dan menempati peringkat satu lagi dengan kategori sangat baik. Dan pada tahun 2023 ternyata BSI tetap berada di peringkat pertama dengan kategori sangat baik dengan angka rasio KAP 1,79%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas aset BSI juga sangat baik. Artinya, bank mampu mengelola kredit dan juga pembiayaan dengan sangat baik. Selanjutnya ada M, yaitu manajemen. Di indikator ini hasilnya cukup baik, artinya ternyata masih ada ruang untuk peningkatan efisiensi dan juga tata kelola. Perhitungan NPM, yaitu Net Profit Margin, digunakan dalam perhitungan metode CAMEL. Pada aspek manajemen kinerja BSI menempati peringkat ketiga dengan kategori cukup baik. Pada tahun 2021, tingkat rasio NPM adalah 74%, dan pada tahun 2022 meningkat 1% menjadi 75%, dan pada tahun 2023 rasio NPM tetap berada di angka 75%. Selanjutnya ada earning atau pendapatan. Dari segi pendapatan, BSI menunjukkan hasil yang sangat baik. Ini menunjukkan kemampuan menghasilkan laba yang stabil untuk perhitungan aspek earning dalam metode CAMEL. Maka digunakan 2 rasio, yaitu ROA, Return on Asset, dan rasio BOPO, yaitu beban operasional terhadap pendapatan operasional. Menunjukkan perhitungan aspek earning dengan rasio ROA pada tahun 2021. Rasio ROA BSI adalah 1,5% dan menempati peringkat kedua dengan kategori baik. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 0,4%. Dengan kenaikan tersebut, rasio ROA pada tahun 2022 menjadi 1,9% dan peringkat kinerja menempati peringkat pertama dengan kategori sangat baik. Pada tahun 2023, rasio ROA turun menjadi 1,7%, namun tetap di peringkat pertama dengan kategori sangat baik. Selanjutnya adalah hasil perhitungan aspek earning dengan rasio BOPO. Hasil perhitungan pada tahun 2021 sampai 2023 berada pada peringkat pertama dengan kategori sangat baik. Rasio BOPO pada tahun 2021 sebesar 49,31%, tahun 2022 naik sebesar 1,1% menjadi 50,42%, dan tahun 2023 rasio BOPO adalah sebesar 56%.
Selanjutnya ada L, yaitu liquidity atau likuiditas. Likuiditas BSI juga dikategorikan sangat baik. Artinya bank mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Aspek likuiditas dalam metode Camel ini dihitung dengan FDR, Financing to Deposit Ratio, yaitu dengan menghitung jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan dana pihak ketiga, yaitu DPK. Tabel berikut menunjukkan bahwa kinerja BSI dengan rasio FDR pada tahun 2021 sampai tahun 2023 berada di posisi atau peringkat pertama dengan kriteria yang sangat baik. Pada tahun 2021, rasio FDR adalah 73,07%. Pada tahun 2022 sebesar 79,14%, terjadi peningkatan sebesar 6,07% dari tahun sebelumnya, dan tahun 2023 rasio FDR adalah sebesar 88%. Baik, setelah penelitian tadi, maka penulis menyimpulkan bahwa hasil analisis kinerja keuangan BSI menggunakan metode Camel dengan mengalihkan nilai kredit faktor setiap rasio dengan bobot faktor masing-masing aspek. Kemudian, hasil setiap aspek dijumlahkan untuk menentukan nilai Camel. Dari rumus perhitungan tersebut, maka diperolehlah nilai Camel dari tahun 2021 sebesar 86,6, tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,5 menjadi 86,1, dan pada tahun 2022 per 30 September 2023 mendapatkan nilai 85,1, sehingga kinerja keuangan BSI dari tahun 2021 sampai 2023 masuk dalam kriteria yang sehat. Nah, tadi kita sudah simpulkan inti dari jurnal yang ingin disampaikan penulis. Sekarang, mari kita review apa aja sih kelebihan dan juga kekurangan dari jurnal yang baru aja kita bahas. Baik, mari kita lanjut dengan kelebihan. Yang pertama, relevan dan aktual. Tapi yang diangkat sangat relevan karena BSI merupakan hasil merger 3 bank syariah besar, dan evaluasi pasca merger penting untuk diketahui publik dan juga akademisi. Menggunakan metode standar yaitu Camel, Camel adalah metode analisis keuangan yang diakui luas dalam dunia perbankan sehingga hasilnya bisa dijadikan rujukan terpercaya. Selanjutnya yaitu dari data-data terbaru pada tahun 2021 sampai 2023, penelitian ini menggunakan data laporan keuangan terbaru sehingga kesimpulan yang dihasilkan masih sangat relevan. Selanjutnya, yaitu struktur jurnal sangat jelas. Penyusunan pada jurnal ini sangat sistematis, mulai dari pendahuluan, metodologi, pembahasan, hingga pada kesimpulan sangat memudahkan pembaca dalam memahami isi. Sudah review kelebihan, namun apa sih kekurangannya? Yang pertama, kurangnya visualisasi data jurnal, tidak menyertakan banyak grafik atau visual yang memudahkan pembaca memahami tren tiap-tiap indikator Camel. Yang kedua, tidak ada pembanding, tidak membandingkan kinerja BSI dengan bank syariah lain atau dengan sebelum merger, atau sehingga sulit menilai sejauh mana sih peningkatan dari bank BSI. Yang terakhir yaitu indikator manajemen kurang terjelaskan. Aspek manajemen hanya disebut cukup baik, tapi tidak dijelaskan secara mendalam faktor-faktor manajemen apa yang masih perlu ditingkatkan oleh bank BSI. Baik, kita sudah selesai dalam melakukan review pada jurnal ini. Jadi menurut saya, kesimpulan jurnal itu berdasarkan analisis kelima indikator tersebut. Secara keseluruhan, BSI dikategorikan bank yang sehat secara keuangan. Penelitian ini juga menyarankan agar BSI terus meningkatkan aspek-aspek manajemen agar bisa lebih optimal lagi ke depannya. Menurutku, jurnal ini sangat penting banget nih buat mahasiswa ekonomi, praktisi perbankan, atau siapapun yang ingin tahu bagaimana cara mengukur kesehatan bank dengan metode yang jelas dan terstruktur. Setelah kita review jurnal analisis kesehatan pada perusahaan kali ini, aku akan mengulas sebuah jurnal yang tak kalah menarik dan penting, terutama bagi kalian yang tertarik dengan dunia keuangan dan juga analisis kebangkrutan. Jadi judul jurnal yang akan kita review sekarang adalah Analisis Kinerja Keuangan dalam Memprediksi Kebangkrutan pada Perusahaan Tekstil dan juga Garment dengan metode Altman, Z-Score, Zmijewski, X-Score, dan Springett, S-Scores. Penulisnya yaitu Risna Andika dan Zulkifli dari Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, Yogyakarta. Tahun terbitnya 2024, diterbitkan pada Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia, JERABI, volume 4, edisi pertama. Jurnal ini sudah terindeks Sinta 6. Mari kita bahas apa aja isi keseluruhan jurnal ini. Kita mulai dari pendahuluan. Perusahaan merupakan suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan yang maksimal. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan mengalami kendala yang berasal dari luar maupun dari dalam perusahaan. Manajemen perusahaan perlu menentukan strategi untuk mengantisipasi kendala dan juga hambatan tersebut agar perusahaan mengalami kenaikan
perbaikan dan tidak mengalami kebangkrutan atau mengalami penurunan. Fakta yang membuat jurnal ini jadi makin luar biasa adalah penelitian ini menganalisis 11 perusahaan tekstil dan juga garmen di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Tujuannya adalah memprediksi kemungkinan kebangkrutan dengan 3 metode analisis keuangan populer, Altman Z-Score, Zmijewski X-Score, dan Springett S-Scores. Jadi, secara garis besar, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan ketiga model prediksi kebangkrutan tersebut guna mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan-perusahaan tekstil dan juga garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta menentukan apakah perusahaan-perusahaan tersebut berada dalam kondisi aman, rawan, atau beresiko tinggi mengalami kebangkrutan. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan dan menerapkan 3 model analisis keuangan. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan tekstil dan juga garmen periode 2018 sampai 2020 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Langsung saja kita lihat perhitungan yang terdapat pada jurnal ini. Perhitungan metode Altman Z-Score sebagai berikut. Perhitungan metode Altman Z-Score sebagai berikut. Z sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 dan 1,0x5. Keterangan x1 yaitu working capital to total asset, x2 yaitu return earning to total asset, x3 yaitu earning before interest and tax to total asset, x4 yaitu market value to equity to book value of liability, dan yang terakhir yaitu x5 sales to total asset. Baik, dari analisis hasil perhitungan nilai Z-Score berdasarkan kriteria Z lebih kecil dari 1,8 maka perusahaan mengalami kebangkrutan. Namun jika Z ternyata lebih besar dari 1,8 dan lebih kecil dari 2,99 perusahaan mengalami gray area. Namun jika Z lebih dari 2,99 maka perusahaan dalam kondisi sehat yaitu safe. Dari hasil penelitian menggunakan ALMA Z-Score yang baru saja saya jelaskan dengan menggabungkan 5 rasio keuangan barusan, maka hasil dari penelitian di jurnal tersebut 2 perusahaan aman, 2-nya gray area, dan 7 lagi diprediksi mengalami kebangkrutan. Selanjutnya, pada perhitungan metode Zmijewski X-Score sebagai berikut. X dikurang 4,3 dikurang 4,5 X1 ditambah 5,7 X2 ditambah 0,004 X3. Keterangan X1 yaitu earning after tax to total asset, X2 yaitu total debt to total asset, X3 yaitu current asset to current liability. Analisis hasil perhitungan dari nilai X-Score berdasarkan kriteria yang tadi yaitu X jika lebih besar dari 0 maka perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Namun jika X lebih kecil dari 0 maka perusahaan dalam kondisi sehat yaitu safe. Selanjutnya, pada penelitian menggunakan rumus Zmijewski X-Score menggunakan ROA, leverage, dan likuiditas. Hasilnya lebih optimis, 7 perusahaan safe atau aman dan 4 perusahaan lagi mengalami kebangkrutan. Terakhir, dengan menggunakan metode penelitian Springett yaitu S-Scores, S sama dengan 1,03 X1 ditambah 3,07 X2 ditambah 0,66 X3 ditambah 0,4 X4. Keterangan X1 yaitu working capital to total asset, X2 yaitu earning before interest and tax to total asset, X3 yaitu earning before tax to current liability, X4 yaitu sales to total asset. Analisis hasil perhitungan nilai S-Score sebagai berikut. S lebih besar dari 0,862 yaitu perusahaan dalam kondisi sehat, S kurang dari 0,862 yaitu perusahaan mengalami kebangkrutan. Nah, dari penggunaan Springett S-Score lebih sederhana dari Altman. Dari penelitian ini akan menghasilkan 4 perusahaan aman dan 7 perusahaan lainnya bangkrut. Nah, tadi kan sudah kita bahas apa saja isi dari jurnal tersebut yang mengulik ketiga metode tersebut. Jadi dapat disimpulkan model Altman, Zmijewski, dan Springett dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan, namun menghasilkan klasifikasi yang berbeda-beda terhadap kondisi perusahaan, yaitu dari 11 perusahaan tekstil dan juga garmen dapat ditarik kesimpulan. Metode Altman 7 bangkrut, 2 gray area, 2 sehat. Metode Zmijewski 4 bangkrut, 7 sehat. Metode Springett 7 bangkrut, 4 sehat. Penulis juga merumuskan kalau perbedaan hasil yang menunjukkan bahwa pengalihan mode analisis sangat penting karena masing-masing memiliki sensitivitas dan indikator keuangan yang sudah pasti berbeda-beda.
Penulis juga merumuskan kalau perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa pemilihan model analisis sangat penting karena masing-masing memiliki sensitivitas dan indikator keuangan yang berbeda-beda. Nah, baik, mari kita review apa saja sih kelebihan dan juga kekurangan dari jurnal tersebut. Yang pertama, menggunakan 3 model prediksi. Tidak hanya mengandalkan satu model atau satu metode, tapi membandingkan 3 metode populer dalam prediksi kebangkrutan sekaligus. Yang kedua, topik relevan dan aktual. Kebangkrutan perusahaan merupakan isu penting di dunia bisnis, apalagi dalam industri tekstil yang terdampak pandemi. Dan yang terakhir, ada data perusahaan terbuka. Data perusahaan menggunakan perusahaan-perusahaan terbuka yang ada dan terdaftar di BSI sehingga data dapat diverifikasi dan mudah diakses. Yang keempat, menggunakan data dari 3 tahun atau rentang waktu 2018 sampai 2020 cukup untuk melihat tren performa keuangan sebelum dan saat pandemi. Nah, kita sudah membahas kelebihan dari jurnal tersebut. Namun apa sih kekurangannya? Yang pertama, tidak ada perbandingan akurasi antar metode. Jurnal hanya menampilkan hasil dari masing-masing metode, tapi tidak menganalisis mana metode yang paling akurat. Yang kedua, minim visualisasi data. Grafik atau diagram ringkasan tidak disediakan, padahal bisa memperjelas perbedaan hasil antar metode. Semoga video ini bisa nambah wawasan dan bermanfaat bagi semuanya. Sekian dari saya, Nabila Aprilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.